Menjelang akhir tahun 2000-an, Angkatan Laut Amerika Serikat menghadapi masalah yang telah diabaikannya selama bertahun-tahun. Senjata utamanya untuk menghancurkan kapal perang musuh adalah rudal Harpoon, sebuah sistem yang mulai digunakan sejak tahun 1977. Harpoon dapat menjangkau sekitar 70 mil laut. Menghadapi pertahanan udara yang dimiliki oleh Angkatan Laut modern, jarak tersebut berarti platform peluncur Anda harus mendekat dengan sangat berbahaya sebelum bisa menembak. Situasinya semakin memburuk karena diabaikan. Setelah Perang Dingin berakhir, Angkatan Laut mempensiunkan varian rudal jelajah Tomahawk anti kapalnya, serangan jarak jauh untuk pengendalian laut, kemampuan untuk menemukan dan menenggelamkan kapal perang musuh dari jarak jauh, secara perlahan melemah saat Angkatan Laut lebih fokus pada misi serangan ke darat dan proyeksi kekuatan ke daratan. Kemudian, lingkungan strategis berubah. Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam apa yang disebut para perencana sebagai kemampuan anti-akses dan penyangkalan area. Laporan sekitar tahun 2009 menyoroti DF-21D, sebuah rudal balistik yang dirancang untuk mengancam kapal induk pada jarak yang jauh, melampaui apapun yang bisa dijangkau Angkatan Laut dengan Harpoon. Kelompok kapal induk Amerika berisiko kalah jangkauan persis dalam jenis pertempuran yang dibutuhkan di Pasifik. Angkatan Laut membutuhkan rudal anti kapal yang baru dan mereka membutuhkannya secepat mungkin. Cukup cepat, tetapi Angkatan Laut mengambil langkah yang tidak biasa dan beralih ke DARPA, lembaga riset canggih Pentagon, untuk membangun senjata yang seharusnya bisa langsung digunakan. Hasilnya adalah rudal anti kapal jarak jauh atau LARASIM, sebuah rudal jelajah siluman dan otonom yang sejak itu disebut sebagai pembunuh kapal pamungkas. Dan label itu menimbulkan beberapa pertanyaan yang layak untuk ditelusuri. Mengapa DARPA akhirnya menjalankan program yang biasanya menjadi bagian dari jalur akuisisi milik Angkatan Laut sendiri? Mengapa para insinyur memilih sifat siluman subsonik dan sistem penargetan internal daripada kecepatan murni? Dan bagaimana LARASIM bisa beralih dari memenangkan kontrak hingga mampu menghantam kapal hanya dalam beberapa tahun saja? Peringatan keras dan perubahan arah dari DARPA. Selama tahun 1990-an, Angkatan Laut ASS mengalihkan perhatiannya hampir sepenuhnya ke daratan. Perang Teluk dan intervensi yang terjadi setelahnya mendorong serangan presisi ke darat. Sayap udara kapal induk mengebom target di Irak, Serbia, dan Afghanistan. Misi armada berfokus pada proyeksi kekuatan ke daratan dan pendanaan pun mengikuti prioritas tersebut. Pertempuran kapal lawan kapal mulai terpinggirkan. Angkatan Laut belum pernah terlibat dalam pertempuran permukaan yang serius sejak tahun 1988 ketika mereka bentrok dengan pasukan Iran di Teluk Persia. Pengembangan rudal anti kapal melambat dan pengetahuan institusional tentang serangan maritim semakin menipis. Harpoon tetap berada dalam inventaris sementara para calon lawan berinvestasi pada senjata yang lebih baru dan berjangkauan lebih jauh. Sekarang, pada akhir tahun 2000-an, konsekuensinya mulai sulit untuk diabaikan. Rudal balistik anti kapal dan rudal jelajah modern Tiongkok mengancam kapal tempur permukaan Amerika Serikat dari jarak yang jauh melampaui jangkauan Harpoon. Simulasi perang yang berfokus pada Pasifik terus menghasilkan hasil yang sama dan cukup tidak nyaman. Kapal-kapal Amerika kesulitan untuk mendekat ke jarak serang tanpa terkena serangan terlebih dahulu. Angkatan Laut membutuhkan sesuatu yang baru dan proses akuisisi normal terlalu lambat. Membangun jalur pengembangan bisa memakan waktu 1 dekade atau lebih dan para perencana tidak percaya mereka punya waktu sebanyak itu. Jadi, pada bulan Maret 2008, Angkatan Laut membuat keputusan yang tidak biasa dengan menggunakan DARPA. Dan peran DARPA di sini memang disengaja. Lembaga ini memang ada untuk bergerak cepat, mengambil risiko teknis, dan melewati lapisan birokrasi yang memperlambat program-program konvensional. Menunjuk DARPA sebagai pemimpin menandakan bahwa kecepatan lebih penting daripada mengikuti urutan pengadaan yang biasa. DARPA mengeluarkan permintaan proposal secara luas dan menerima 9 proposal dari berbagai industri pertahanan. Lockheed Martin berhasil mendapatkan kontrak penting di antara mereka. Program ini disusun berbasis pembuatan prototipe cepat, dengan beberapa konsep dijalankan secara paralel, sehingga para perancang dapat menguji berbagai pendekatan sebelum memutuskan. 2 konsep rudal yang berbeda muncul di bawah nama LARASIM. LARASIM A adalah desain subsonik siluman yang dibangun berdasarkan rancangan badan rudal turunan dari rudal jelajah yang sudah ada. Rudal ini memprioritaskan jejak radar yang rendah dan penargetan mandiri di dalam rudal untuk bertahan dari pertahanan modern. LARASIM B mengambil pendekatan sebaliknya, mengejar kecepatan supersonik untuk mengalahkan reaksi pertahanan daripada bersembunyi darinya. Itu secara teknis sangat ambisius dan membawa risiko yang lebih tinggi. Menjalankan kedua konsep secara bersamaan adalah bagian dari strategi DARPA. Masing-masing mewakili taruhan yang berbeda tentang apa yang paling penting dalam pertempuran anti kapal di masa depan. Siluman dan kecerdasan, atau kecepatan murni. Dan ya, jawabannya datang pada Januari 2012. DARPA membatalkan LRASM-B. Konsep supersonik itu menjadi terlalu mahal dan terlalu rumit untuk diselesaikan sesuai jadwal yang dipercepat. Tantangan teknisnya mengancam untuk memperpanjang pengembangan selama bertahun-tahun.
yang pada akhirnya justru menggagalkan tujuannya menggunakan DARPA sejak awal. Pembatalan tersebut memusatkan seluruh program pada LRASIM A. Sejak saat itu, setiap dolar dan jam rekayasa diarahkan ke varian subsonik siluman. Pilihan mereka sudah ditetapkan. Rudal itu akan bertahan dengan cara sulit dideteksi dan cukup cerdas untuk menemukan target yang tepat sendiri, bukan dengan melampaui respon pihak bertahan. Keputusan itu membentuk segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Keputusan itu menentukan bentuk badan pesawat, rangkaian sensor, filosofi pemandu, dan pada akhirnya bagaimana senjata itu akan digunakan dalam pertempuran. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa konsep tersebut benar-benar berhasil. Apa yang membuat LARASIM berbeda? Badan LARASIM berangkat dari desain yang sudah ada. Lockheed Martin membangunnya dari AGM-158B Jasimer, sebuah rudal jelajah siluman yang diluncurkan dari udara dan awalnya dirancang untuk serangan darat. Jasimer memberikan para insinyur bentuk yang sudah terbukti dan sulit terdeteksi, sistem propulsi yang andal, serta badan yang mampu membawa hulu ledak besar dalam jarak jauh. Tugasnya adalah menyesuaikan semua itu untuk misi yang benar-benar berbeda, yaitu menemukan dan menghancurkan kapal di laut. Modifikasinya sangat luas. Para insinyur menambahkan seperangkat sensor baru, perangkat lunak pemandu baru, dan kemampuan pemanduan terminal baru. Hulu ledaknya adalah WDU-42B seberat 1000 pon. Hulu ledak penetrasi berdaya ledak dan fragmentasi, yang namanya sangat panjang dan dirancang untuk menembus lambung kapal sebelum meledak di dalamnya. Sebuah turbofan Williams F-107 memberikan tenaga dorong pada kecepatan sekitar Mach 0,8, menjaga rudal tetap subsonik sepanjang penerbangannya. Kecepatan subsonik adalah pilihan yang disengaja di sini, dan itu mencerminkan tantangan utama yang harus dipecahkan oleh rudal ini. Lautan terbuka adalah lingkungan yang menipu, target bergerak, sebuah kapal yang berada di posisi tertentu. 30 menit yang lalu bisa saja sudah bermil-mil jauhnya saat rudal tiba. Kapal perang musuh juga beroperasi dalam kelompok yang dikelilingi oleh lalu lintas komersial, dan mereka secara aktif mengacaukan frekuensi radar serta menyiarkan sinyal palsu untuk membingungkan senjata yang datang. Setiap rudal yang bergantung pada pembaruan terus-menerus dari platform peluncurnya rentan jika tautan itu terputus. LARASIM dirancang untuk menangani fase akhir dari sebuah pertempuran dengan bantuan luar seminimal mungkin, dan kemampuan itu didasarkan pada beberapa pilar. Pilar pertama adalah kemampuan sulit terdeteksi. LARASIM mewarisi bentuk dan material penghindar radar dari Jasimer yang mengurangi jejak terhadap sensor musuh. Rudal ini juga dapat terbang dengan profil yang fleksibel, melaju di ketinggian lebih tinggi untuk efisiensi bahan bakar selama fase perjalanan, lalu turun ke ketinggian yang sangat rendah saat mendekati area target. Penerbangan sangat rendah di atas air memanfaatkan keterbatasan radar di dekat permukaan. Dampak praktisnya adalah kapal yang bertahan dan kapal pengawalnya mendeteksi rudal lebih lambat, sehingga waktu yang tersedia untuk melacak, mengunci, dan menembaknya menjadi lebih singkat. Pilar kedua adalah penargetan otonom. LARASIM tidak sekadar terbang ke satu titik koordinat lalu meledak. LARASIM menavigasi menuju area pencarian umum menggunakan navigasi inersia dan GPS, yang diperkuat dengan M-code militer untuk melawan gangguan sinyal. Jika GPS melemah atau hilang sepenuhnya, sistem inersia akan terus memandu rudal secara mandiri. Saat LARASIM memasuki area target, sensor di dalamnya akan mengambil alih. Penerima pasif frekuensi radio dan dukungan elektronik yang dibuat oleh BAE Systems mendengarkan emisi elektromagnetik dari kapal, termasuk transmisi radar dan komunikasi mereka. Sensor ini dapat mendeteksi dan menemukan kapal yang memancarkan sinyal tanpa harus memancarkan sinyalnya sendiri, sehingga rudal tetap tersembunyi saat mendekat. Pencari pencitraan inframerah sering disebut sebagai pemberi kemampuan identifikasi akhir, memberikan rudal gambaran spektrum visual dari target pada detik-detik terakhir sebelum tumbukan. Sensor-sensor ini mengirimkan data ke algoritma di dalam rudal yang melakukan klasifikasi dan prioritas. Jika rudal menemui sekelompok kapal, rudal dapat memilah dan memilih target dengan nilai tertinggi berdasarkan kriteria yang telah dimuat sebelumnya. Rudal ini juga dapat berkoordinasi dengan LARASIM lain dalam satu salvo untuk menghindari serangan ganda pada kapal yang sama, serta mendistribusikan senjata ke beberapa target. Rudal ini masih memerlukan pengarahan dari sumber eksternal untuk mencapai bagian laut yang tepat. Satelit, pesawat, atau aset intelijen lainnya memberikan data penargetan awal yang memberitahu LARASIM secara kasar kemana harus mencari. Otonomi mulai bekerja pada bagian tersulit dari masalah ini. Tiba di area yang diperebutkan penuh dengan gangguan dan umpan, memilah kapal perang sungguhan dari kekacauan dan kontak palsu, memilih yang tepat, dan membimbing dirinya sendiri hingga mengenai sasaran. Kombinasi ini menentukan nilai operasional LARASIM. Deteksi radar yang berkurang berarti rudal ini bisa bertahan lebih lama di wilayah udara yang dijaga. Penargetan di dalam rudal berarti rudal ini bisa menyelesaikan misinya bahkan ketika jalur komunikasi ke pesawat peluncur terputus.
Bersama-sama, mereka menghasilkan senjata yang jauh lebih sedikit membebani rantai sensor ke penembak, menghubungkan sensor ke penembak. Tepat seperti ketahanan yang diinginkan para perencana untuk menghadapi musuh angkatan laut yang canggih. Membuktikan bahwa itu berhasil. Sekarang, merancang sebuah rudal yang bisa berpikir sendiri adalah satu hal. Membuktikan bahwa rudal itu bisa melakukannya saat terbang adalah hal lain. Program uji coba berjalan dengan cepat dan setiap langkah meningkatkan taruhannya. Pada Juli 2012, pengujian sensor dimulai. Sebuah pesawat uji membawa Larasim C kapasitas dalam penerbangan captive carry menjaga rudal tetap menempel pada pesawat sementara penerima pasif dan sistem pencitraannya memindai lautan di bawahnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa sensor dapat mendeteksi dan menemukan kapal dari ketinggian dan jarak yang realistis. Penerbangan-penerbangan ini memvalidasi perangkat keras sebelum siapapun mengambil risiko peluncuran free flight. Pada Maret 2013, DARPA memberikan kontrak kepada Lockheed Martin untuk memulai pengujian penerbangan terintegrasi yang mencakup konsep peluncuran dari udara maupun permukaan. Program ini berjalan makin cepat di 2 jalur sekaligus. Pada Juni 2013, para insinyur melakukan uji dorong peluncuran di sistem peluncuran vertikal Mark 41 berbasis darat. Menembakkan badan uji keluar dari kanister. Untuk membuktikan bahwa dimensi rudal dan konfigurasi pendorongnya secara fisik kompatibel dengan peluncur standar kapal laut Angkatan Laut. Dan kemudian datanglah penerbangan yang paling penting. Pada tanggal 27 Agustus 2013, sebuah pembom B-1B yang terbang dari poin Mugu Sea Range di lepas pantai California melepaskan LRASM di atas Samudra Pasifik. Rudal tersebut mengikuti titik lintasan yang telah direncanakan selama fase perjalanan, lalu beralih ke panduan otonom saat memasuki area target. Beberapa kapal berada di zona pencarian. Sensor onboard Orasim mendeteksi kelompok tersebut, mengklasifikasikan setiap kontak, dan memilih target yang benar, yaitu sebuah kapal yang sudah dinonaktifkan sepanjang 260 kaki yang beroperasi tanpa awak. Rudal tersebut menghantam target. Uji coba tunggal itu menunjukkan seluruh rangkaian yang menjadi dasar pembangunan program tersebut. Senjata itu menavigasi ke area umum, menemukan targetnya sendiri di antara beberapa pilihan, dan menghantam target yang tepat tanpa panduan manusia di fase akhir. Momentum tetap terjaga sepanjang musim gugur. Pada November 2013, uji coba peluncuran udara kedua kembali menghasilkan hantaman langsung pada target maritim yang bergerak, mengonfirmasi bahwa hasil tersebut dapat diulang. Sementara itu, jalur peluncuran dari permukaan tetap berjalan seiring. Pada September 2013, kendaraan uji dengan pendorong berhasil diluncurkan dari instalasi Mark 41 VLS berbasis darat. Pada Januari 2014, para insinyur telah menghubungkan Larasim ke sistem kendali senjata Tomahawk. Sistem di fasilitas uji menunjukkan bahwa rudal tersebut dapat terintegrasi dengan elektronik peluncuran kapal yang sudah ada dengan modifikasi minimal. Uji peluncuran udara besar ketiga dilakukan pada Februari 2015. Penerbangan ini menambah tingkat kesulitan baru. Rudal terbang pada ketinggian rendah di atas air, lalu menghadapi rintangan yang sudah direncanakan di sepanjang rutenya. Larasim melakukan pengalihan jalur secara otonom, menyesuaikan jalur terbangnya untuk menghindari bahaya sebelum kembali ke jalur semula dan menghantam target. Setiap uji coba menambahkan tuntutan baru di atas yang sebelumnya. Pertama, buktikan sensor-sensornya berfungsi. Lalu buktikan misilnya bisa terbang, menemukan dan menghantam kapal. Kemudian, buktikan misil itu bisa beradaptasi ketika sesuatu yang tak terduga muncul di jalurnya. Pada awal 2015, Larasim telah lulus setiap pemeriksaan yang diminta oleh program. Dan semua itu dilakukan dalam jadwal agresif yang sesuai dengan janji awal DARPA tentang kecepatan. Senjata itu mampu melacak sasaran dengan tepat dari jarak jauh dalam kondisi yang dirancang khusus untuk menguji kemampuan otonom yang menjadi alasan keberadaannya. Pertarungan di balik layar. Hasil uji coba tersebut memberikan apa yang dibutuhkan Pentagon untuk bertindak. Pada Februari 2014, Departemen Pertahanan mengizinkan produksi terbatas Larasim sebagai kemampuan operasional mendesak. Penetapan tersebut berarti senjata itu akan melewati beberapa bagian dari urutan akuisisi normal dan bergerak menuju penyebaran sebagai solusi sementara, menutup kesenjangan kemampuan anti kapal. Sementara solusi jangka panjang dikembangkan, keputusan itu membawa implikasi khusus bahwa Lockheed Martin akan tetap menjadi satu-satunya produsen. Tidak akan ada kompetisi terbuka untuk produksi awal. Kecepatan menjadi alasan utama. Angkatan Laut telah menghabiskan bertahun-tahun menyaksikan kemampuan anti kapalnya terkikis. Dan para pejabat berpendapat bahwa membuka kembali program ini untuk proses penawaran kompetitif justru akan memakan waktu yang tidak bisa mereka korbankan. Namun, tidak semua orang setuju dengan hal itu. Pada bulan Maret 2014, Raytheon dan Kongsberg mengajukan protes resmi kepada kantor akuntabilitas pemerintah. Kedua perusahaan tersebut telah bekerja sama dalam proyek Naval Strike Missile, sebuah sistem desain Norwegia yang sudah terbukti dan telah digunakan oleh Angkatan Laut negara-negara sekutu. Mereka berpendapat bahwa Pentagon berkewajiban untuk mengadakan kompetisi dan varian Joint Strike Missile mereka dapat memenuhi persyaratan.
Mereka mengklaim bahwa menutup peluang bagi pesaing yang memenuhi syarat melanggar hukum pengadaan federal. Protes tersebut membuat seluruh jadwal menjadi terancam. Tinjauan gawe yang berkelanjutan dapat membekukan aktivitas kontrak selama berbulan-bulan jika kantor tersebut memutuskan mendukung Raytheon dan Kongsberg. Pentagon mungkin terpaksa merestrukturisasi program tersebut dengan proses yang bersifat kompetitif. Restrukturisasi itu akan mendorong pengiriman pertama semakin jauh ke masa depan, bahkan bisa bertahun-tahun. Untuk senjata yang ditetapkan sebagai prioritas mendesak, penundaan adalah satu-satunya hasil yang benar-benar dihindari oleh Angkatan Laut dengan mengatur seluruh upaya DARPA. GAO mengeluarkan keputusannya pada bulan Juni 2014 dan menolak protes tersebut. Putusan itu menyatakan bahwa mewajibkan kompetisi baru akan menimbulkan risiko jadwal yang tidak dapat diterima dan menduplikasi pekerjaan yang sudah selesai. Larasium telah terbang, telah mengenai target dan menunjukkan kemampuan otonom intinya. Memulai kembali dengan evaluasi paralel tidak akan menjawab urgensi yang sudah dinyatakan. Dengan hambatan hukum yang telah diselesaikan, program ini dipercepat. DARPA memberikan kontrak kepada Lockheed Martin senilai sekitar $200 juta untuk mempercepat transisi dari pengujian prototip ke produksi operasional awal. Dana tersebut digunakan untuk mendanai uji terbang lanjutan, manufaktur, persiapan, dan pekerjaan integrasi yang diperlukan agar rudal dapat dipasang pada pesawat operasional. Label solusi sementara tetap melekat, tetapi kenyataannya sudah mulai berbeda dari rencana. Jadwal pengadaan di dunia pertahanan jarang bergerak secepat penilaian ancaman. Tingkat produksi yang diminta meningkat secara perlahan. Program lanjutan yang seharusnya dijembatani oleh Larasum masih membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum menghasilkan apapun. Setiap siklus anggaran yang berlalu tanpa adanya pengganti yang matang membuat Larasim semakin kurang menjadi solusi sementara dan semakin menjadi solusi permanen. Rudal yang dibangun Angkatan Laut dengan tergesa-gesa itu ternyata bertahan lebih lama daripada yang dijanjikan siapapun pada awalnya. Dari prototipe ke garis depan. Angkatan Laut membangun Larasum untuk menyelesaikan masalah Angkatan Laut. Namun, Angkatan Udara yang pertama kali mengoperasikannya pada bulan Desember 2018. Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan kemampuan operasional awal untuk Larasim pada pesawat B-1B Lancer. Pesawat pengebom tersebut telah menjadi platform uji utama sepanjang program penerbangan, dan ruang senjatanya sudah terbukti kompatibel. Kru Angkatan Udara di Pangkalan Angkatan Udara Dice dan Ellsworth sekarang dapat memuat rudal tersebut untuk misi operasional. Kapasitas B-1B membuat kombinasi ini penting. Satu pesawat dapat membawa hingga 24 Larasims di 3 ruang senjata internalnya. Satu kali penerbangan, pembom dapat meluncurkan 2 lusin rudal anti kapal siluman ke udara. Masing-masing mampu melakukan penargetan secara otonom begitu mencapai area pencarian. Satu penerbangan yang terdiri dari 2 atau 3 B-1B mewakili volume kekuatan tembak anti kapal yang belum pernah bisa dihasilkan Amerika Serikat dari udara selama beberapa dekade. Platform milik Angkatan Laut pun menyusul. Sekitar setahun kemudian, pada November 2019, Angkatan Laut menyatakan kemampuan operasional awal untuk Larasim pada F-8IF Super Hornet. Pekerjaan integrasi telah berlangsung selama bertahun-tahun sebelum pencapaian tersebut. Penerbangan uji bawah tertahan serta pengujian flutter dan beban struktural dilakukan sepanjang 2015 dan 2016, memastikan bahwa rudal tersebut dapat dibawa dengan aman pada pylon eksternal Super Hornet pada kecepatan dan ketinggian operasional. Integrasi yang lebih lunak dan sertifikasi pelepasan senjata dilakukan setelahnya. Sebuah Super Hornet membawa lebih sedikit Larasim dibandingkan B-1B. Pesawat tempur ini biasanya menggunakan 2 rudal per misi. Namun, platform ini beroperasi dari kapal induk, yang berarti dapat diluncurkan dari area manapun di lautan tempat kelompok kapal induk berada. Sayap udara yang dilengkapi Super Hornet bersenjata Larasim memberikan armada kekuatan anti kapal organik yang tidak bergantung pada pembom berbasis darat yang terbang dari lapangan udara yang jauh. Bersama-sama, kedua platform tersebut mengubah apa yang bisa dilakukan pasukan Amerika di laut. Selama lebih dari 1 dekade, opsi utama Angkatan Laut untuk peluncuran udara anti kapal adalah Harpoon yang sudah menua. Sementara Harpoon terbatas pada sekitar 70 mil laut dan semakin rentan terhadap pertahanan modern, Larasim memperluas jangkauan itu hingga ratusan mil. Sebuah kapal induk, sayap udara, atau skuadron pembom kini dapat menyerang kapal tempur permukaan musuh dari jarak yang jauh di luar jangkauan sebagian besar sistem pertahanan udara kapal. Langsung dimasukkan ke dalam konsep operasional, Angkatan Laut telah mengembangkan konsep letalitas terdistribusi. Gagasan untuk menyebarkan kekuatan serangan ke lebih banyak platform dan wilayah yang lebih luas bergantung pada senjata yang dapat menyerang pada jarak yang signifikan. Larasim membuat konsep ini menjadi praktis. Sebuah Super Hornet yang lepas landas dari kapal induk ratusan mil dari target, atau B-1B yang beroperasi dari Guam atau Australia, dapat mengancam kapal perang musuh tanpa harus mendekat ke jarak di mana platform mereka sendiri menghadapi kehancuran. Pergeseran ini juga memengaruhi perencanaan. Di sisi lain, lawan yang bertahan dari ancaman di era Harpoon hanya perlu mengkhawatirkan koridor pendek untuk pendekatan.
Bertahan dari Larasim berarti harus memperhitungkan rudal siluman yang datang dari berbagai arah pada jarak yang jauh lebih besar, diluncurkan oleh platform yang mungkin tidak pernah masuk dalam jangkauan tembakan balasan. Satu ketiadaan penting menandai penempatan operasional awal. Varian peluncuran dari permukaan yang ditembakkan dari sistem peluncur vertikal Mark 41 yang melengkapi sebagian besar kapal penjelajah dan perusak angkatan laut telah berulang kali didemonstrasikan dalam pengujian antara tahun 2013 dan 2016. Uji lontar dengan dorongan yang terintegrasi dengan sistem kendali senjata Tomahawk, dan uji coba kompatibilitas, semuanya telah berhasil. Namun, tahap operasional pertama yang difokuskan secara eksklusif pada penggunaan peluncuran dari udara. Kemampuan peluncuran dari permukaan tetap menjadi teknologi yang telah terbukti tanpa tanggal penempatan yang pasti dan terus-menerus diundur ke tahap berikutnya di masa depan. Keputusan tersebut mencerminkan baik prioritas anggaran maupun logika dari penetapan kemampuan yang mendesak. Memasang Rasim pada B-1B dan Super Hornet mengatasi kesenjangan yang paling mendesak dengan risiko integrasi yang paling sedikit. Kapal tempur permukaan masih membawa harpun dan dapat mengandalkan senjata lain untuk pertahanan diri, sedangkan peran anti kapal jarak jauhnya adalah menyerang armada musuh dari kejauhan sebelum mereka sempat mengancam. Peran itu dijalankan oleh pesawat. Jadi, Larasim lebih dulu dipasang pada pesawat. Uji coba awal telah membuktikan bahwa Larasim dapat menemukan dan menghantam kapal secara mandiri. Pertanyaan berikutnya adalah apakah beberapa rudal bisa melakukannya secara bersamaan. Pada bulan Desember 2017, sebuah B-1B meluncurkan 2 Larasim dalam satu uji coba. Kedua rudal tersebut terbang sesuai jalurnya dan menghantam target masing-masing. Itu adalah demonstrasi pertama dari sepasang rudal yang terkoordinasi, tetapi pertempuran nyata akan menuntut lebih dari itu. Bukti besar tersebut datang pada April 2020. 2 F-18F Super Hornet masing-masing melepaskan 2 Larasim, sehingga ada 4 rudal yang meluncur di udara secara bersamaan. Keempatnya berhasil menuju area target dan memenuhi tujuan uji coba mereka. Yang penting di sini adalah waktu dan koordinasi di bawah kondisi yang lebih mendekati penggunaan sebenarnya. Uji coba sebelumnya telah memvalidasi senjata ini, satu tembakan dalam satu waktu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa beberapa rudal yang diluncurkan dari pesawat yang berbeda dapat beroperasi di ruang pertempuran yang sama tanpa saling mengganggu satu sama lain. Pada saat itu, Larasim juga telah melewati ambang batas internasional pada Februari 2020. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui kemungkinan penjualan hingga 200 Larasim ke Australia. Pada Juli 2020, Australia mengumumkan rencana untuk mengintegrasikan rudal tersebut ke pesawat FA-18F Super Hornet milik mereka sendiri. Penjualan tersebut menandakan bahwa Washington menganggap Larasim sudah cukup matang untuk dibagikan kepada sekutu dekat. Beroperasi di kawasan Pasifik yang sama yang mendorong terciptanya program ini, produksinya terus menurun secara bertahap. Pada awal 2022, sekitar 300 rudal telah dikontrak dengan Lockheed. Biaya per unit mencapai sekitar $3,2 juta per unit. Perjanjian pengadaan multi-year mengunci tingkat produksi yang dimaksudkan untuk membangun persediaan yang signifikan. Rencana awal mengharuskan Larasum berfungsi sebagai jembatan yang seharusnya menjaga kemampuan tetap bertahan. Sementara senjata lanjutan yang lebih canggih sedang dikembangkan. Proyek lanjutan itu terus tertunda setiap tahun, penggantinya gagal terwujud. Larasum pun menanggung beban lebih banyak. Senjata yang awalnya disebut sebagai solusi sementara justru menjadi perlengkapan permanen. Tanggapan Pentagon adalah meningkatkan apa yang sudah mereka miliki. AGM-158C3 yang biasa disebut Larasum ER atau Extended Range mulai menjalani pengujian pengembangan dengan target waktu penyebaran sekitar tahun 2026. Varian C3 memperpanjang jangkauan secara signifikan hingga diperkirakan mencapai 500 hingga lebih dari 600 mil laut dan menambahkan tautan data dua arah yang memungkinkan operator mengubah target rudal setelah diluncurkan. Peningkatan kemampuan bertahan juga disertakan. Angkatan Laut mengalihkan produksi baru ke C3 tahun ini. Sementara itu, rudal ini hadir di platform baru untuk pertama kalinya pada bulan September 2024. Sebuah F-35C menyelesaikan penerbangan pengangkutan pertamanya dengan Larasim Inert pada Maret 2024. Dan F-35B mengikuti dengan uji pengangkutan miliknya sendiri. Kedua pesawat tersebut belum menembakkan senjata itu dan pekerjaan integrasi masih harus dilakukan. Tetapi penerbangan tersebut menunjukkan masa depan di mana Larasim tersedia di seluruh sayap udara kapal induk. Pesawat tempur serang utama sayap udara itu memperluas jumlah platform yang dapat menggunakannya. Perluasan tersebut masih belum terselesaikan hingga awal 2025. Jadwal integrasi F-35 belum memiliki tanggal penyelesaian yang diumumkan ke publik. Varian peluncuran dari permukaan masih belum memiliki keputusan penempatan operasional dan peningkatan C3 juga belum menyelesaikan program uji cobanya. Larasum secara bersamaan sedang berkembang ke peran-peran baru dan menunggu keputusan yang akan menentukan seberapa besar peran-peran tersebut nantinya. Sebuah penghancur kapal yang memberikan waktu sehingga Larasim memulihkan kemampuan Amerika Serikat.
telah membiarkan kemampuan untuk menemukan dan menghancurkan kapal perang musuh dari jarak jauh merosot selama hampir 2 dekade. Kemampuan itu dicapai melalui jalur yang tidak biasa. DARPA membangun sesuatu yang seharusnya hanya menjadi solusi sementara dalam waktu yang tidak mungkin bisa dicapai oleh sistem akuisisi normal. Kemampuan siluman dan penargetan otonom memberikan rudal itu cara untuk bertahan di wilayah udara yang dijaga tanpa bergantung pada jalur komunikasi yang bisa diputus oleh musuh. Rudal ini digunakan pada B-1B. Dan kemudian Super Hornet membawa kemampuan itu ke tangan satuan operasional dan digunakan secara salvo. Pengujian dengan komitmen ekspor sekutu membuktikan bahwa senjata ini bisa digunakan lebih dari sekedar demonstrasi tembakan tunggal. Senjata ini masih terus berkembang. Varian C3 dengan jangkauan yang diperluas sedang dalam pengembangan dan pengujian, serta penerbangan integrasi dengan F-35 sedang berlangsung. Dan Pentagon secara bersamaan juga sedang mengembangkan Halo dan program generasi berikutnya yang dimaksudkan untuk menggantikannya di masa depan, sampai program-program tersebut siap digunakan. LRASM tetap menjadi salah satu dari sedikit senjata anti kapal jarak jauh yang telah terbukti dan dapat digunakan Amerika Serikat untuk mengenai target. Solusi sementara ini masih berhasil mempertahankan kemampuan tersebut. Terima kasih telah menonton.